Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aklin Hoirinisa. Di sini saya akan membahas mengenai teknik pengumpulan data berdasarkan pendekatan subjektif. Di dalam ilmu sastra terdapat dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan subjektif dan pendekatan objektif. Pendekatan subjektif adalah pendekatan yang melibatkan hal-hal yang ada di luar sastra. Misalnya, menghubungkan karya sastra dengan pengarangnya pada teori struktural genetika, atau menghubungkan karya sastra dengan respon masyarakat terhadap karya pada teori resepsi, atau juga menghubungkan dengan kondisi sosial pada saat penciptaan karya itu pada teori mimetik, dan lainnya lagi. Sedangkan pendekatan objektif adalah pendekatan yang melihat karya itu sendiri tanpa mengaitkan dengan hal-hal di luar sastra. Pada kesempatan kali ini saya akan fokus kepada pendekatan subjektif saja. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa setiap teori itu memiliki pendekatan dan teknik pengumpulan data yang berbeda. Hal ini tergantung pada tujuan dari teori itu sendiri. Sudah kita ketahui bahwa pendekatan subjektif ini berkaitan dengan hal-hal di luar sastra seperti pengarangnya, respon masyarakatnya, dan keadaan masyarakat pada saat penciptaan. Oleh karena itu, teknik pengumpulan datanya tidak bisa kita dapatkan dari karya sastra itu sendiri, melainkan dari hal-hal yang ada di luar sastra tadi. Nah, berikut ini akan saya paparkan teknik apa saja yang bisa kita gunakan dalam pendekatan subjektif ini. Pertama, dengan teknik wawancara. Wawancara adalah teknik memberikan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada pengarang guna memperoleh informasi yang mendukung penelitian. Pertanyaan di dalam wawancara memiliki dua sifat. Yang pertama, tertutup. Artinya pertanyaan itu sudah disiapkan secara rinci sehingga tidak akan keluar dari pembahasan. Yang kedua, pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang hanya bersifat memancing sehingga tidak disiapkan secara rinci. Jadi dari satu pertanyaan tadi itu bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Nah, dari kedua jenis pertanyaan itu, sebelum dilakukan wawancara, pertanyaan-pertanyaan tersebut harus divalidkan dulu kepada validator untuk memastikan bahwa pertanyaan tersebut benar-benar bisa memberikan informasi yang dibutuhkan. Wawancara itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara langsung dan wawancara tidak langsung. Wawancara langsung itu maksudnya wawancara dilakukan langsung kepada pengarang karya tersebut. Ini hanya berlaku bila si pengarang masih hidup. Jadi untuk karya sastra lama yang pengarangnya sudah meninggal dapat dilakukan dengan alternatif yang kedua, yaitu wawancara tidak langsung. Maksudnya wawancara ini dilakukan kepada orang-orang yang dekat dengan pengarang dan mengetahui proses pembuatan karya sastra tersebut. Tetapi bisa saja tidak ada seorang pun yang tahu tentang proses pembuatan karya itu. Jika hal ini terjadi, maka bisa dilakukan dengan cara lain selain wawancara, yaitu menggunakan cara dokumentasi. Cara dokumentasi ini adalah mencari data-data yang diperlukan melalui informasi yang sudah digali orang lain, yang sudah disimpan bisa dalam bentuk audio, visual, ataupun audiovisual. Seperti pada salah satu video saya sebelumnya yang membahas mengenai teori mimetik. Saya mengumpulkan data melalui cara dokumentasi karena teori ini membicarakan tentang kenyataan sosial yang terjadi. Jadi data yang diperlukan itu mengenai kenyataan yang terjadi, bukan mengenai pandangan pengarang. Makanya pada teori mimetik menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi. Saya mencari informasi itu melalui video YouTube, artikel di Google, dan banyak sumber lainnya. Kemudian yang ketiga, dengan cara studi pustaka. Cara ini sebenarnya hampir sama dengan dokumentasi, tetapi data yang didokumentasikan di sini berbentuk tulisan, seperti buku-buku, biografi, jurnal, dan lainnya. Kemudian ada pula yang menggunakan angket atau kuesioner, ada pula yang menggunakan cara observasi, dan lain sebagainya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa setiap teori sastra itu menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda tergantung pada tujuan dari teori itu sendiri. Misalnya pada teori struktural genetika, teori ini menggunakan pendekatan subjektif karena teori ini membicarakan tentang pandangan pengarang saat menciptakan karyanya. Jadi bisa menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara. Yang kedua, teori objektif.
kalau teori ini merupakan teori yang menggunakan pendekatan objektif karena teori ini meneliti unsur intrinsik yang ada di suatu karya sastra. Yang ketiga, teori stilistika. Teori ini juga menggunakan pendekatan objektif karena teori ini meneliti tentang penggunaan bahasa dan gaya bahasa yang ada di dalam karya. Jadi yang dibahas itu hal-hal yang ada di dalam karya sastra itu sendiri, makanya disebut pendekatan objektif. Kemudian yang keempat, teori resepsi. Teori ini termasuk ke dalam pendekatan subjektif karena membahas tentang bagaimana pengaruh karya terhadap penikmat karya sastra. Nah, para penikmat karya sastra ini termasuk hal-hal yang ada di luar sastra. Untuk itu disebut termasuk ke dalam pendekatan subjektif. Teknik pengumpulan data yang digunakan itu biasanya menggunakan angket atau kuesioner. Kemudian yang kelima, teori intertekstual. Teori ini termasuk pendekatan objektif karena pada teori ini kita menganalisis perbedaan tema, tokoh dan penokohan, setting, sudut pandang dan lainnya antara bentuk suatu karya sastra dengan bentuk karya sastra yang lain. Misalnya ketika kita membandingkan tema yang ada di novel Melodilan dengan yang ada di film Melodilan, atau tokoh yang ada di novel Melodilan dan yang ada di film Melodilan. Jadi data yang diperlukan itu ada di dalam karya sastra itu sendiri, sehingga disebut pendekatan objektif. Dan masih ada teori-teori lainnya seperti teori semiotik, multidisiplin, ekologi sastra, sosiologi sastra, psikologi sastra, teori feminisme, dan yang lainnya yang menggunakan pendekatan dan teknik pengumpulan data yang berbeda. Namun tidak semuanya akan saya bahas di sini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, salah dan hilaf saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.